Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hasanuddin dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang pertama adalah isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Teknologi juga dapat membawa perubahan yang cukup besar yang menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan masyarakat. Meningkatkan kemampuan jaringan teknologi informasi internet yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berhadapan pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Selanjutnya adalah etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, konsep dasar. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Yang pertama, harus tanggung jawab. Adalah sebuah elemen yang penting dari tindakan etika. Yang kedua, akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, liabilitas adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem atau organisasi lain. Yang kedua adalah analisis etika. Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika, dalam menganalisis masalah, terdapat 5 langkah untuk mengatasinya. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan fakta yang jelas. Yang kedua, didefinisikan konflik atau lemahnya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang terakhir atau yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Selanjutnya, prinsip etika kandidat. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak tepat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak dapat diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Yang kelima, kualitas hidup.
Yang selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi, atau lebih tepatnya pada mata kuliah kode etik dan etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma kebentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan pembuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh profesional. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.